Halo, selamat jumpa anak-anak kelas 8. Sedang ngapain kalian di rumah? Ya, setidaknya kalian pasti sudah siap. Sekarang adalah pelajaran saya, pelajaran seni rupa. Di sini saya akan membawa kalian membuka kembali buku seni budaya. Ya, ayo saya tunggu kalian membuka dulu buku seni budaya. Dan kalau buku yang kalian miliki seperti buku yang saya pegang, mungkin kurang lebih bukunya seperti ini. Ya, nah kamu buka bukunya bab 1. Kalau untuk pelajaran seni rupa saat ini yang kamu buka adalah bab 1, di mana materinya adalah menggambar model. Ya, sudah? Oke, yang pertama saya bahas adalah menggambar model itu seperti apa. Konsepnya kita lihat dulu, menggambar itu apa? Yang dimaksud dengan menggambar adalah sesuatu yang melibatkan atau kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi penglihatan dengan gerakan tangan yang halus. Jadi kalau misalkan tangan kamu nggak sinkron, biasanya gambarnya pasti agak error. Jadi kenapa saya bilang begini? Yang mau saya tanyakan pada kamu adalah, kalau orang buta bisa nggak membuat gambar model? Pasti tidak bisa. Merasakan bentuk bisa, tapi belum tentu masukkan gambar yang indah, karena dia tidak bisa mengkoordinasikan antara penglihatan dengan koordinasi tangan. Mungkin kalau menyanyi bisa bagus, tapi belum tentu untuk kegiatan seni rupa. Untuk seorang yang tidak memiliki penglihatan yang baik, pasti tidak akan menghasilkan sebuah karya seni rupa yang baik. Nah, anak-anak, tadi saya ulangi lagi, konsep menggambar itu adalah kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara mata dengan gerakan tangan yang halus. Kenapa saya bilang gerakan tangan yang halus? Kenapa sih bukan gerakan tangan yang kasar? Nah, kamu bisa bayangkan, kalau maksudnya gerakan tangan halus berarti berhubungan dengan motorik. Memang kamu akan bilang, Miss, saya mah nggak bisa gambar, saya mah cuma menggambar stickman. Ya kan, gambar stickman seperti apa sih? Paling kamu cuma gambarnya begini. Saya mah cuma bisanya begini, Miss. Ini mah stickman, ya kan? Nah, kamu, saya minta di sini mulai belajar menselaraskan penglihatan kamu dengan apa yang kamu pindahkan, kamu mentransfer yang ada di otak kamu ke mata kamu, dan mau nggak mau tangan kamu akan terus melihat dan menggambar. Disitulah kamu akan mampu menggambar sesuatu yang kamu lihat dengan baik. Kemudian satu hal lagi, kalau apa yang dimaksud dengan model itu sendiri, di mana kita nanti akan membahas tentang menggambar model. Ya, yang dimaksud dengan model itu sendiri adalah sesuatu yang digunakan sebagai contoh, bisa berupa benda, tumbuhan, hewan, atau manusia. Di bab ini, di bab seni rupa kelas 8, di bab 1 yang kamu contoh adalah manusia. Artinya, dengan kata lain, menggambar model dalam materi ini adalah kamu menggambar sosok manusia atau figur manusia. Miss, saya mah nggak bisa gambar manusia, saya mah bisanya cuma gambar orang. Loh, manusia sama orang apa bedanya? Miss, saya mah nggak bisa gambar orang, saya nggak bisa gambar manusia, saya mah sukanya mah gambar tanaman, gambar bunga, gambar. Anak-anak, kamu hadir di sini, kamu belajar di sini adalah mencoba belajar untuk setidaknya untuk belajar menggambar model manusia. Ya, jadi kamu kesampingkan soal ketidakmampuan kamu, karena kamu di sini belajar. Saya nggak minta kamu untuk sangat ahli sekali untuk bisa menguasai ini, tapi kamu di sini semua sama-sama mulai dari nol untuk sama-sama belajar menggambar model manusia. Ya, nah anak-anak, apa saja sih yang dibutuhkan dalam menggambar model? Dalam menggambar model kamu membutuhkan namanya bahan kertas, kemudian bahan pensil, dan bahan pewarna. Bahan kertas itu bisa berupa apa saja, baik ukuran. Ukuran bisa dimulai dari ukuran yang paling besar, A0, A1, A2, itu cukup besar, tapi saya nggak minta kamu sampai sebesar itu. Kamu cukup menggambar saja di bidang yang sederhana yang biasa kamu lakukan. Ukurannya apa saja yang umum kamu lakukan, yang kamu buat. Kamu kan punya buku gambar misalkan A3 atau A4. Itu bisa kamu buat. Miss, saya mah A5. Ya tolong kalau A5 terlalu kecil. Ya. Kamu lihat ukuran-ukurannya. Kemudian jenis kertas itu ada yang kasar, ada yang halus, dan ada yang licin.
anak-anak kalau dalam hal ini, dalam menggambar model, sebenarnya hasil karya dapat lebih baik apabila kertas yang kamu gunakan, kertas gambar yang kamu gunakan jauh lebih kasar sedikit. Karena dia akan menghasilkan tekstur yang jauh lebih menarik. Ya, lebih berseni, lebih indah. Nah, di sini kamu akan bisa membuat karya menarik dan indah dengan hanya dari kertas saja bedanya. Nah, bahan pensil bagaimana? Bahan pensil yang kamu bisa miliki, yang saya berharap kamu ada di rumah, itu adalah bahan pensil, pasti pensil tulis. Satu hal anak-anak saya pernah bilang, pensil tulis saja ada ukurannya. Semakin tinggi haknya, semakin tipis. Semakin besar B-nya, artinya warnanya akan jauh lebih hitam, lebih gelap. Jadi kalau bilang minimal saya punya 2B Mi, karena waktu ujian saya punya 2B, nggak apa-apa, kamu gunakan pensil tulis yang 2B untuk sketsa. Kemudian ada lagi yang namanya pensil warna. Kamu pasti punya pensil warna. Karena dari SD, TK, pensil warna pasti sudah sering kamu gunakan. Ya kan? Nah, yang terbaru adalah mungkin pensil konte. Pensil konte itu seperti apa sih, Miss? Pensil konte itu terbuat dari karbon atau dari arang yang sangat hitam. Ketebalannya hitam. Dan itu kalau kamu gunakan, itu akan jauh lebih menarik. Jadi kamu nggak butuh pensil warna, sebenarnya bisa aja pensil konte. Jadi warnanya itu menambahkan terang gelapnya itu akan lebih mudah, apalagi dengan goresan, dengan tangan, dengan sapuan, itu akan sangat mudah dengan pensil kote. Nah, selain pensil, ada pewarna lain yang bisa mendukung keindahan gambar kamu. Ya, pewarna lain dapat berupa pensil, dapat berupa krayon, oil pastel, cat air, maupun spidol kamu bisa tambahkan. Ya, tapi jangan dicampur adukan. Kalau dicampur adukan, mungkin gambarnya akan jadi aneh. Kamu akan lari bukan menggambar model, tapi kamu akan lari ke melukis. Ya, oke anak-anak, kita akan lanjut ke teknik-teknik dalam menggambar model. Teknik-teknik dalam menggambar model adalah yang pertama, teknik linear. Teknik linear adalah teknik menggambar yang hanya garis pinggirnya saja. Misalkan begini, saya akan buat contoh sedikit tentang gambar linear. Ini gambar linear, misalkan saya membuat orang. Ini rambutnya saja. Nah, kira-kira kalau saya buat begini, saya buat begini, dan kemudian kalau saya buat begini, kira-kira yang saya buat ini tokoh apa? Ini adalah linear, garis pinggirnya saja, ya. Kemudian teknik blok. Kalau teknik blok kebalikannya dari gerak linear. Kalau teknik blok, ini semua akan kamu rapakan, ini digelapkan semua, di blok, namanya di blok ditimpa warna gelap semua, itu adalah teknik blok. Berikutnya adalah teknik arsir. Teknik arsir ada di contoh dan seperti sudah kamu lakukan dan kamu lihat pada waktu kamu kelas 7. Nah, selanjutnya teknik Dussel. Teknik Dussel adalah teknik pensil yang direbahkan sedikit. Mungkin kamu pernah lihat kalau arsir kan hanya garis-garis saja, ya kan? Tapi kalau teknik pensil yang di Dussel adalah teknik pensil yang sedikit direbahkan dan boleh sedikit dihapus. Dan teknik yang berikut adalah teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik melukis atau menggambar model dengan teknik titik-titik. Biasanya ini saya gunakan sebagai salah satu ujian praktek dalam kelulusan kelas 9. Teknik pointillis, kamu menggunakan teknik titik. Namanya saja dari point. Point itu artinya titik. Nah, pointillis adalah teknik menggambar atau teknik melukis dengan menggunakan titik-titik yang berwarna. Selanjutnya, teknik akuarel. Teknik akuarel, ya, namanya saja sudah akuarel. Teknik menggunakan atau menggambar dengan cat air. Aqua itu air. Jadi kalau kamu menggambar dengan menggunakan teknik akuarel, artinya kamu menggunakan cat air. Tapi bukan tebal, tapi ada tipisnya. Ada tebal, tipis, dan cenderung transparan. Itu teknik akuarel. Sangat berbeda dengan teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik menggambar model dengan teknik cat yang tebal. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa teknik yang mungkin nanti saya akan kasih contoh beberapa. Nanti di video yang berikutnya, kamu akan lihat, atau kamu bisa lihat juga contoh di YouTube atau apapun. Nanti kamu bisa lihat contoh-contoh teknik akuarel,
teknik plakat, mungkin saya akan kirim videonya pada kalian. Tapi sementara kamu juga bisa melihat materinya yang ada di buku bab 1 kelas 8 atau buku di sini tulisnya, kalau dinas nyebutnya 2, tapi kita nyebutnya kelas 8. Di sini kamu bisa lihat berbagai macam teknik yang ada di sini. Nah, prosedur dalam menggambar model. Prosedur menggambar model adalah kamu harus melakukan banyak hal atau langkah-langkah yang dilakukan dalam menggambar model. Langkah-langkahnya seperti apa sih? Pertama, kamu harus mampu menguasai atau melihat proporsi. Yang dimaksud dengan proporsi itu adalah perbandingan panjang kepala dengan tinggi tubuh manusia. Kenapa saya harus ngomong seperti ini? Kenapa saya harus bilang kamu harus memahami proporsi? Kamu bisa bayangkan, manusia yang normal, saya nggak bilang manusia yang sakit. Manusia yang normal adalah, kamu lihat saja nih Miss Helen. Pernah kan kamu akan bayangkan kalau kepala misalnya segede balon, ya, kalau misalnya kepalanya segede balon dan badannya kecil, kamu akan bilang proporsional nggak? Pasti kamu akan bilang enggak, ya. Tapi proporsi yang benar adalah perbandingan kepala. Biasanya perbandingan orang normal atau orang Indonesia atau seperti saya, perbandingan saya adalah 1/7. Orang Indonesia perbandingan 1/7. Kalau orang Eropa biasanya 1/8. Nah, 1/7 adalah kenapa? Ini kepala saya dengan tinggi badan saya. Kepala saya ini kalau diukur dari tinggi badan saya adalah 7 kali kepala saya. Kamu ukur 7 kali. 7 kali sampai ke bawah itu badan saya tingginya adalah 7 kali kepala saya. Perbandingan seperti itu untuk Indonesia. Jadi kalau kamu melihat begini, kalau anak TK, Miss, kan nggak bisa 1/7. Anak TK, untuk anak kecil yang balita, perbandingannya adalah 1/3 atau 1/4. Jadi setiap usia pun akan dilihat perbandingannya. Itu yang namanya proporsi. Dimana pada saat bayi pun kepala akan jauh lebih besar, ya, dibanding tangan dan kakinya. Tidak balance, artinya belum tumbuh, ya, masih dalam masa pertumbuhan. Termasuk anak TK, SD dan SMP itu masih dalam masa pertumbuhan. Tapi kalau kamu sudah melihat orang yang kelihatannya sudah sangat profesional, itu badannya memang akan seperti itu. Kurang lebih tidak akan jauh berbeda pada saat dia berusia lebih dewasa lagi. Di situ yang namanya proporsi. Yang berkaitan dengan anatomi adalah struktur bentuk tulang dan otot manusia. Miss, kenapa saya harus gambar tentang anatomi manusia? Ya, kamu harus tahu, kalau kamu gambar, misalkan nggak mungkin kamu gambar orang saja tanpa leher, kamu langsung ke badan. Kamu akan bilang, Miss kan lehernya pendek. Tidak bisa seperti itu. Kemudian, ya tadi saya bilang stickman. Ada ototnya nggak? Tulangnya saja sudah seperti lidi. Ya, itu yang namanya dibutuhkan penguasaan bentuk. Makanya ada semua latihan-latihan seperti itu. Kamu harus menguasai namanya proporsi dan bentuk anatomi dari setiap orang yang kamu gambar. Nah, kita akan lanjut ke langkah-langkah dalam menggambar model. Hal apa saja sih yang harus kamu lakukan dalam menggambar model? Hal yang harus kamu lakukan dalam menggambar model adalah, yang pertama adalah kamu mengamati dulu modelnya. Jangan tiba-tiba begini, langsung gambar. Tidak bisa seperti itu. Kamu harus coba dulu mengamati. Kalau kamu langsung gambar, apakah modelnya akan mirip? Kamu lihat ciri khasnya. Kamu lihat apa yang mirip dengan orang tersebut. Apa yang menjadi ciri khas orang tersebut? Orang itu punya kumis nggak? Orang itu mancung nggak? Orang itu pesek nggak? Itu kamu amati. Mungkin saat ini tugas yang saya berikan pada kamu adalah kamu mencoba melihat model yang ada di sekitar rumah kamu. Ya kan? Model yang ada di sekitar rumah kamu siapa aja? Bisa papa kamu, bisa mama kamu, bisa dedek kamu, bisa adik kamu, bisa pembantu kamu, bisa nenek kamu, atau siapapun. Tapi modelnya adalah manusia. Jangan kamu sebut modelnya semut. Jangan kamu sebut modelnya ayam. Jangan kamu sebut modelnya kucing. Yang saya minta di sini modelnya adalah orang yang ada di rumah kamu siapa. Kalau misalkan, Miss, saya nggak bisa. Orang yang saya minta jadi model nggak mau jadi model saya. Ya sudah, kamu minta fotonya. Foto saja. Kamu lihat strukturnya. Fotonya harus bagaimana? Coba postur. Kamu foto untuk seluruh tubuhnya. Kemudian profil samping. Samping itu begini, profil. Ini profil, ini foto samping. Kemudian potret.
kamu foto. Itu akan membuat kamu hafal tentang bentuk dan karakter dari model yang kamu buat. Setelah kamu mengamati model tersebut atau orang yang ada di rumah, kamu membuat sketsa. Kalau kamu sudah membuat sketsa, barulah kamu mulai memberikan detail-detailnya. Sketsa itu bukan langsung kamu kasih detail, tapi sketsa itu adalah garisan sementara. Ya, garisan sementara yang kamu buat, kemudian kamu beri penekanan. Oke, bagian ini saya buat, bagian ini saya buat. Lain hal kalau memang sudah jadi seperti misalkan saya buat, ya. Tapi kamu buat dulu detailnya. Setelah kamu buat detail, sudah yakin dengan detail yang kamu buat, sudah yakin bahwa ini mirip, mulailah kamu melakukan proses pewarnaan. Kalau kamu sudah melakukan proses pewarnaan atau memberikan gradasi atau terang gelap sehingga membuat bahwa itu benar-benar strukturnya, benar-benar seperti itu modelnya, jangan main blok saja, baru kamu melakukan finishing. Kalau kamu sudah finishing atau penyelesaian akhir, sudah melihat detail-detail apa yang kurang, sudah yakin ini mendekati mirip, saya nggak akan minta kamu menggambar 100% mirip, karena jujur saja saya bilang, kemampuan orang dalam menggambar potret atau profil manusia atau model manusia itu memang sangat susah, butuh keahlian khusus. Tapi di sini kalau memang kamu menguasai dan kamu tahu yang kamu gambar, saya yakin kamu pasti akan bisa. Ya. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau kamu ragu, kamu hapus dulu, kamu buat. Cari sampai mirip. Jadi pada saat kamu menggambar model, kamu lihat dulu gambar modelnya. Bener nggak ini papa saya? Seperti inikah papa saya? Atau bener nggak ini mama saya? Jangan hanya kamu bayangkan seseorang yang di luar sana yang belum bertemu kamu. Ya. Kalau di sini karena menggambar model bukan menggambar hayalan, karena kamu menggambar model, menggambar contoh manusia yang ada di sekitar rumah kamu. Oke, paham anak-anak? Ya, saya berharap kamu menguasai, kamu belajar, jangan berhenti belajar untuk menggambar model. Coba lihat sekitar kamu. Kalau kamu masih nggak yakin, yang seperti saran saya, potret dulu sampai kamu hafal sosok dari model yang kamu buat. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi.